Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi seorang yang dirindukan dan dinantikan penghuni surga. Bukan saja kita yang merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi penghuni surga, para malaikat di surga juga merindukan kedatangan kita. Namanya juga wanita surgawi, artinya wanita-wanita yang berperilaku layak untuk disambut di dalam kerajaan surga. Wanita seperti ini lebih cantik dari Miss World, Miss Universe. Wanita seperti ini lebih berhasil dari Margaret Thatcher. Wanita seperti ini sesungguhnya, saudaraku, lebih berhasil, lebih sukses dari wanita karir manapun. Jadi saya berharap kaum wanita, kaum ibu berambisi menjadi wanita yang dinantikan, juga dirindukan oleh penghuni surga dan para malaikat yang kudus di surga. Mereka tahu, mereka juga ikut mengenal bahwa ibu-ibu adalah wanita yang agung, yang jika nanti meninggal dunia, wanita yang dijemput oleh malaikat kudus dan dibawa ke hadapan Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudara, keinginan dan kerinduan kita untuk hal lain harus dipadamkan, harus dimatikan. Saya mengatakan hal ini sebenarnya sebagai satu kerinduan saya juga, saudaraku sekalian. Saya berkerinduan suatu hari saya menghadap Bapa di surga. Saya dinantikan oleh para malaikat dan penghuni surga. Saya mengobarkan, ya saudara, saya mengobarkan, saudara, kerinduan yang kuat di dalam hati saya untuk itu. Saya mau dikenal di dalam kerajaan Bapa di surga. Itulah sebabnya, saudara, saya sering menyediakan waktu, tepatnya selalu menyediakan waktu untuk menaikkan doa, penyembahan kepada Allah, dan saya berharap, saya minta agar suara saya sampai ke tahta Bapa, didengar oleh para malaikat dan penghuni surga. Hal itu juga memberikan kepada saya motivasi yang kuat agar saya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sebab kalau orang yang hidupnya bercela, suaranya tidak akan sampai ke tahta Bapa di surga. Ya saudaraku, itulah sebabnya saya juga belajar terus untuk mengisi hari hidup saya dengan benar atau dengan bijaksana, agar bisa memikat, attract hati Allah. Dari sekian banyak manusia di dunia ini,
kita menjadi orang yang attract Allah, memikat hati Allah. Jadi kepada kaum ibu, kaum wanita, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri, jangan merasa kecil, tidak berarti karena saudara tidak berpendidikan. Dari kecil, dari muda selalu dibully, diperlakukan tidak adil, dibuang orang tua, dikhianati pasangan hidup. Secara materi miskin, di mata manusia tidak terpandang. Jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati, rendah diri, tidak boleh. Sebab nilai diri saudara bukan pada hal-hal tersebut. Nilai diri saudara adalah menjadi orang yang berharga di mata Allah. Karena saudara mengasihi Allah, menghormati Allah, hidup dalam kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercelah. Sebaliknya bagi kaum wanita, kaum ibu, saudara mungkin seorang yang secara materi kaya, berpenampilan menarik, cantik, saudara terhormat, dari muda selalu dimanja, disayang oleh orang tua, lalu memiliki suami yang nyaris sempurna, yang mengagungkan, memuja saudara. Jangan merasa sombong, jangan merasa Anda memiliki nilai, sebab semua itu tidak ada artinya kalau saudara tidak hidup berkenan di hadapan Allah. Semua itu tidak ada artinya, sungguh tidak bernilai kalau saudara tidak mengasihi Allah. Ini nasihat yang sangat berharga bagi kaum wanita, kaum ibu yang memiliki nilai lebih di mata manusia. Jangan lupa diri, jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh, ya, karena semua nilai lebihmu di mata manusia bukan sesuatu yang berarti, tidak ada nilainya kalau saudara tidak mengasihi Allah, tidak menghormati Allah, dan kalau saudara hidup sesuka saudara sendiri. Hai kaum ibu, kaum wanita, ayo kita berambisi untuk menjadi orang-orang yang dinantikan oleh para malaikat kudus di surga, oleh para penghuni surga. Ayo kita menjadi wanita, kaum ibu yang berprestasi di kekekalan. Ini tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan penampilan, tapi yang dibutuhkan hati yang bersedia mengasihi Allah, hati yang bersedia menghormati Allah. Ambisi kita harus kita arahkan kepada satu hal ini, bagaimana kita menjadi anak kesukaan Allah Bapa. Saya kira saudara-saudara tahu bagaimana saudara berambisi sejak remaja, mau menjadi wanita yang dapat menikmati kewanitaan saudara, membuat berbunga-bunga kewanitaan saudara dengan suami yang ideal, dengan anak-anak,
Tetapi harus diakui, tidak banyak wanita yang bisa mencapai idealisme seperti itu. Pada umumnya atau rata-rata wanita merasa gagal. Tapi memang tidak diucapkan. Ternyata pria yang dulu saya pandang ideal bukan atau tidak ideal. Dulu anak-anak yang diharapkan bisa menjadi kebanggaan, ternyata tidak. Besar sedikit anak sudah melawan. Ketika remaja pemuda lebih berani lagi melawan. Belum lagi kalau ada konflik-konflik yang lain dalam rumah tangga. Inilah hidup. Tetapi semua ini tidak menghalangi bagi kaum ibu, kaum wanita untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Menjadi wanita surgawi yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang dinantikan oleh para malaikat kudus dan penghuni surga. Ini bukan mimpi, ini realitas. Kaum ibu, kaum wanita harus mendengar apa yang saya katakan dan memiliki ambisi ini. Kobarkan dulu ambisi ini. Sebentar akan saya beri petunjuk bagaimana mengelola ambisi ini, ambisi yang kudus ini, dan terus memelihara, melestarikan, bahkan membuat lebih berkualitas. Hidup di bumi ini singkat, kaum ibu, singkat kaum wanita, singkat. Jadi adalah kehormatan kalau kita mengenal Allah yang benar, kita memiliki Injil, dan kita menerima Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, jangan sampai ambisi ini, gairah ini digantikan oleh gairah yang lain. Seperti yang tadi saya katakan, wanita sejak remaja memimpikan bagaimana membuat kewanitaannya berbunga seindah-indahnya dengan suami, anak-anak, rumah tangga yang membuat ia bisa menikmati kewanitaannya dan membuat kewanitaannya berbunga-bunga seindah-indahnya. Ternyata tidak banyak wanita yang puas dengan kehidupan yang dijalani. Sebaliknya, kalau saudara sudah mencapai kehidupan yang dimimpikan banyak wanita dan yang saudara mimpikan, jangan merasa puas dengan pencapaian tersebut. Jangan inginkan lagi hal-hal lain yang saudara pandang akan bisa membuat hidup lebih lengkap, lebih utuh, lebih bahagia. Tanggalkan semua itu. Gantikan ambisi untuk menjadi manusia yang layak masuk ke dalam kerajaan surga, diterima oleh malaikat-malaikat yang kudus di surga. Luar biasa, saudaraku. Jadi saudara secara materi miskin, jangan merasa miskin, karena kemiskinan itu tidaklah ditentukan dari kekayaan. Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku, ya, Tuhan Yesus sendiri menyatakan satu pernyataan di Lukas 12 ayat 15. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung
daripada kekayaan itu. Jadi jangan merasa miskin karena Anda tidak memiliki harta. Ini tidak mudah, saudaraku. Pada umumnya orang-orang yang tidak memiliki harta merasa miskin, karena itu sudah menjadi pengertian umum, stempel umum, saudaraku. Sudah jadi prinsip filosofi umum, kalau orang tidak berharta itu miskin. Tidak heran kalau orang sering mengukur orang lain dengan ukuran jumlah harta, merek mobil, merek arloji, ya. Jangan merasa miskin walaupun Anda tidak memiliki harta. Ya, tapi tidak usah dibicarakan dengan mulut, cukup disimpan di hati. Jadi ibu-ibu, kaum wanita, kalau melihat orang kaya, jangan merasa minder dan merasa aku miskin. Kalau seseorang berkata demikian, berarti dia naif, dia bodoh, dia miskin beneran, bener-bener miskin maksud saya. Karena kemiskinan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak memiliki harta kekal. Di Matius pasal 6 ayat 19-20 firman Tuhan mengatakan, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Itu harta yang benar. Ya saudaraku, itu harta yang benar. Di Lukas 16 ayat 12 Tuhan mengatakan mengenai harta yang sesungguhnya. Itu nanti. Di dalam 1 Petrus 3 ditunjukkan bahwa harta kita itu yang berharga di mata Allah itu kecantikan manusia batiniah kita. Jadi jangan merasa tidak cantik karena saudara tidak cantik secara umum. Kalau lihat orang cantik, jangan saja jadi minder. Aduh cantiknya ibu itu, cantiknya Jeng itu, cantiknya wanita itu. Lalu saudara merasa minder. Kalau ada orang berkata kepada saudara, kaum wanita, kaum ibu, coba lihat itu wanita cantik sekali. Udah. Jangan bicara, oh itu tidak ada artinya, yang penting cantik di hati. Jika Tuhan tidak gerakkan, jangan bicara begitu. Tapi kalau saudara seorang mentor harus membimbing orang, jadi saudara juga harus mengajarkan bahwa kecantikan sesungguhnya itu manusia batinnya. Jadi jangan merasa miskin bertemu orang kaya secara materi. Jangan merasa tidak cantik ketika bertemu dengan wanita secara penampilan umum cantik. Lalu jangan merasa tidak memiliki perhiasan ketika saudara tidak memiliki perhiasan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Jelas jangan secara lahiriah. Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara jangan merasa tidak memiliki perhiasan jadi minder melihat wanita yang memakai emas, berlian, lehernya diikat mutiara, mutiara asli ya, yang berkilau atau yang doff, tapi doffnya doff yang asli ada ya. Saya tidak bisa bedakan mutiara asli atau mutiara palsu karena saya bukan tukang mutiara. Jangan merasa tidak memiliki perhiasan. Perhiasanmu manusia batinnya. Ya, jadi engkau cantik,
engkau kaya di dalam Tuhan, engkau memiliki harta abadi, engkau memiliki perhiasan. Jangan merasa lemah kalau lihat wanita kuat. Kuat kedudukan, kuat pangkat, kuat fisik. Jangan merasa lemah. Mengapa, saudara? Karena saudara adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekuatan saudara. Tuhanlah kekuatanku. Di dalam kitab Mazmur berulang-ulang dikatakan Tuhan kekuatanku. Berulang-ulang disebutkan Mazmur 28 ayat 8, ya. Mazmur 29, Mazmur 31, Mazmur 33 dan banyak lagi. Tuhan kekuatanku. Jadi Tuhan kekuatan kita. Kita memang secara fisik tidak berdaya. Kita juga tidak memiliki kenalan orang hebat. Pokoknya kalau urusan polisi, urusan hakim, urusan jaksa kalah deh itu ya. Dan ada orang-orang kaya yang kalau urusan atau mau ribut dengan orang seneng dia, karena dia bisa menunjukkan kekuatannya. Makanya kepada orang-orang yang memiliki kekuatan secara relasi seperti ini, kekuatan fisik, jangan merasa kuat, ya. Anda menjadi sombong. Allah melawan orang sombong ya. Allah menentang orang sombong. Saudara renungkan ya. Saudara memiliki saraf belakang, di tulang belakang kejepit saja, Anda sudah tidak bisa bangun. Bagaimana bisa mau sombong sih? Dan kalau saudara sebagai wanita, saudara ini kaya secara materi ya. Jangan merasa kaya. Dalam sekejap itu kekayaan bisa lenyap. Ya. Kalau saudara sekarang cantik, aduh saudara, saya baru melihat wanita cantik yang ditunjukkan kepada saya, cantik. Tapi kemudian beberapa bulan, tidak sampai 6 bulan, wajahnya sudah begitu rusak karena penyakit. Beberapa bulan, seingat saya 3 bulan, langsung kecantikannya hilang sama sekali. Ya, jangan merasa Anda punya perhiasan, karena Anda pakai perhiasan juga yang berdecak itu orang-orang yang gila perhiasan juga. Jadi kalau Anda pakai perhiasan, orang sampai itu juga orang gila perhiasan. Dan biasanya orang-orang itu tidak bernilai karena menghargai orang dari perhiasan. Saya pernah jalan dengan seorang bapak waktu itu di Brisbane atau Melbourne, saya lupa, di Australia. Dia jalan, bapak ini memakai berlian, saudaraku, cincin berlian. Kita jalannya lumayan cepat begini. Heran loh, ada ibu-ibu bisa memperhatikan berlian itu. Dia berbalik, lalu berkata, "Sir, let me see your ring please." Loh, dia pengen melihat itu ringnya, cincin. Saya kagum. Itu si ibu dalam kecepatan tinggi masih bisa melihat cincin bagus. Saya sadari, saya di samping bapak ini beberapa jam, berjam-jam saya kira. Itu saya nggak ngeh itu cincinnya. Mungkin saya bukan tukang cincin. Dan saya pakai cincin hanya cincin kawin. Ini cincin perkawinan, kawin perak. Pemberian teman juga. Untuk istri saya, untuk saya. Saudara, jangan merasa punya perhiasan hanya karena engkau punya berlian, mutiara, dan lain-lain. Yang mengagumi saudara adalah orang-orang yang terkurung, tersandera oleh materi. Kalau wanita yang tidak tersandera oleh materi,
melihat Anda pakai berlian mewah, memakai kalung mutiara asli, dia tidak berdecak kagum. Jangan-jangan dia berkata, kasihan deh lo. Jangan-jangan dia dalam hati berkata, kasihan deh lo. Di luar engkau kelihatan cantik, dalam kamu tidak. Kasihan. Jadi saudara yang merasa kuat secara fisik, jangan merasa kuat, ya. Yang cantik jangan merasa cantik, karena kecantikan itu batiniah. Tetapi yang tidak cantik secara pandang mata umum jangan merasa minder, karena kecantikan itu batiniah kita. Ya, yang merasa tidak mampu, tidak punya kekuatan, Tuhan kekuatan kita. Nah, ini membuat saudara menjadi kuat. Menjadi kuat, dan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan pasti dilindungi. Tuhan tidak mungkin tidak melindungi saudara. Ayo kita adu kasarnya ya. Orang yang berlindung bergantung kepada Tuhan, dan orang yang tidak berlindung dan yang tidak bergantung kepada Tuhan. Coba akhirnya jadi apa nanti? Oh saudara, kekayaan, harta, relasi pejabat, jenderal gak ada artinya. Sungguh. Terus terangnya saya lebih fokus kepada ibu-ibu yang menderita. Dan ibu-ibu yang menderita biasanya lebih gampang dituntun. Tentu tidak semua ibu-ibu kaum wanita yang menderita yang hanya mereka yang bisa dituntun. Wanita dan ibu-ibu yang kaya, hartanya berlimpah, tapi sudah diubahkan melalui suara kebenaran, juga bisa dituntun. Tetapi faktanya seperti firman Tuhan katakan, orang kaya sukar masuk surga. Dan banyak kaum ibu, kaum wanita yang sombong-sombong. Kalau secara daging terus terang saya malas urusan sama orang-orang ini. Kalau dulu saya tidak malas karena saya butuh duitnya. Saya berharap uangnya bisa disumbangkan ke gereja, meringankan beban pelayanan saya. Tapi sekarang sudah tidak saya harap. Saya salah kepada Tuhan dulu. Banyak kaum ibu, kaum wanita yang hartanya tidak layak untuk kerajaan surga. Kalau sampai saya mengharapkan uang yang tidak layak untuk kerajaan surga ini, saya berkhianat kepada Tuhan. Jadi jangan harap uang harta orang yang tidak layak untuk kerajaan surga. Kenapa? Karena hatinya bengkok. Orang-orang sombong, orang-orang angkuh yang dilawan oleh Allah karena Allah menentang orang sombong, itu hartanya tidak layak untuk kerajaan surga. Jangan diharapkan untuk diterima. Ya, jangan ya. Jadi kaum ibu, kaum wanita yang sekarang mendengarkan suara kebenaran ini, wanita surgawi, ya, kalau saudara kaya lalu saudara merasa Anda itu punya nilai lebih, saya ingatkan, saudara itu bukan apa-apa. Begitu saudara mati, saudara punya roh melayang ke atas, baru Anda tahu you are nothing. You are nothing. Kasihan. Jangan sombong. Jangan sombong, saudaraku. Dalam hidup ini saya sudah bertemu berkali-kali wanita-wanita sombong, angkuh, terutama mereka yang kaya, yang punya kedudukan, yang suaminya pejabat. Aduh, sombong sekali. Tapi lebih konyol kalau ada wanita sudah miskin sombong. Wis nggodok banget is. Sudah miskin sombong. Kasihan. Jangan. Wanita-wanita surgawi, kaum ibu surgawi, ayo kita berubah. Jadilah wanita agung yang dinantikan oleh para malaikat di surga dan penghuni surga.
Saya juga rindu. Saya juga rindu, saudaraku. Saya akan marahi diri saya sendiri kalau saya tertarik kepada yang lain dan tidak berambisi untuk itu. Saya lawan diri saya. Saya lawan. Saya marah. Tak boleh mengharapkan sesuatu yang menjadi pencapaian dan itu membahagiakan. Ya, kita harus bisa menjadi manusia yang memikat hati Allah. Dari sekian banyak manusia di bumi, saudara memikat hati Allah. Dari sekian banyak wanita, sekian banyak kaum ibu, dari sekian banyak wanita, Anda wanita yang menarik. Cantik di mata Allah walaupun penampilanmu tidak menarik di mata manusia. Walaupun kau miskin, kau kaya karena engkau anak Allah, engkau memiliki perhiasan abadi, engkau terhormat di mata Allah dan kerajaan surga. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya berharap saudara-saudara menyadari hal ini. Sehingga saudara menjadi wanita yang dinantikan para malaikat di surga. Ya, menjadi wanita yang dinantikan oleh penghuni surga dan malaikat surga. Ayo bersemangat. Pergumulan hidup yang banyak yang sedang mendera saudara akan menjadi sesuatu yang tidak berat lagi kalau fokus saudara diubahkan oleh Tuhan. Langit yang saudara lihat di atas akan berubah. Warna bunga akan menjadi lebih indah. Makanan apapun jadi enak. Beban yang kita pikul jadi ringan. Kita akan bisa lebih mengasihi orang-orang yang mencelakai kita. Benar, kalau kita berambisi menjadi orang yang dinantikan malaikat-malaikat kudus di surga dan penghuni surga. Ya. Benar, saudaraku. Kita akan menjadi orang yang tidak lagi terikat dengan keindahan dunia. Kita akan lebih termotivasi untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudara akan membuktikan kebenaran yang saya sampaikan ini. Kalau ambisimu adalah diterima, dinantikan oleh para malaikat kudus di surga dan penghuni surga. Waduh. Itu benar-benar saudaraku akan membuat cara pandang hidup kita berubah. Cara kita memandang hidup akan berubah. Saya percaya saudara akan menjalani hidup kekristenan yang berbeda, ya. Akan berbeda, ya. Saudara akan menikmati kehidupan yang berbeda. Berambisilah saudara kaum wanita untuk menjadi pribadi yang dinantikan para penghuni surga dan para malaikat. Dan lagu ini kiranya menjadi milik kita. Saya ngotot, saya mau memiliki lagu ini. Saya sudah tulis lagu ini lama, bertahun-tahun. Tetapi rasanya waktu saya tulis lagu ini saya belum layak menyanyikan, walaupun saya sudah nyanyikan. Sekarang saya berani menyanyikan setelah makin hari, makin habis hidup saya. Di pembaringan terakhir aku berbisik, Tuhan Engkau ada di sini. Di pembaringan kita
Kaulah yang menemani, setia mendampingi di lembah akhir hayat ini. Ku menantikan apa yang telah Engkau janji, bawaku ke negeri abadi, di mana Engkau ada, aku juga di sana, teduh di dalam rumah Bapa. Terdengar bahana kidung surgawi, penghuni surga gegap memuji. Sanjungan bagi Sang Maharaja, iring berpulangnya hamba yang setia. Kalau engkau memiliki banyak teman, saudara, sahabat, dan detaulan, orang-orang yang mengasihi saudara, jangan merasa engkau banyak teman. Karena satu kali Anda meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang bisa menemani saudara. Sebaliknya, saudara yang tidak memiliki siapa-siapa, jangan kesepian. Jangan merasa engkau tidak punya siapa-siapa. Engkau punya Tuhan. Dan punya Tuhan itu segalanya, saudaraku. Saya bersyukur saya banyak dihajar Tuhan dengan banyak masalah. Saya bersyukur saya diizinkan Tuhan mengalami lembah-lembah kekelaman yang menyakitkan. Tapi ternyata di balik lembah kekelaman itu saya dipersiapkan untuk berambisi, untuk bisa berambisi pulang ke surga. Kalau tidak, saya tidak ingin pulang ke surga. Di dunia ini saya nyaman, saya sukses dalam studi, sukses dalam gelar, sukses dalam kehormatan, pangkat, dan sederetan jabatan lain. Tapi kalau sudah mengenal kebenaran dan kita mulai berambisi untuk pulang ke surga, karena aku dinantikan oleh orang-orang saleh, dinantikan oleh penghuni surga, para malaikat kudus, kita menjadi merdeka, saudara. Di pembaringan, di pembaringan terakhir aku berbisik, Tuhan, Engkau ada di sini. Kaulah yang menemani, setia mendampingi di lembah akhir hayat ini. Ku menantikan apa yang telah Engkau janji, bawaku ke negeri abadi, di mana Engkau ada, aku juga di sana, teduh di dalam rumah Bapa. Terdengar bahana kidung surgawi, penghuni surga gegap memuji. Sanjungan bagi Sang Maharaja, iring berpulangnya hamba yang setia. Terdengar bahana kidung surgawi, penghuni surga gegap memuji. Sanjungan bagi Sang Maharaja, iring berpulangnya hamba yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa.
memberi inspirasi kuat bagi kami untuk meninggalkan dunia dengan segala percintaan dan dosanya. Dan kalau Engkau menantang siapa yang bersedia untuk meninggalkan dosa dan segala percintaan dunia, Tuhan, aku mengangkat tangan bersama kaum ibu, kaum wanita yang mau dipisahkan dari dunia ini. Terima kasih Bapa untuk wanita surgawi yang Kau berkati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa.